Apakah capres-capres selama ini penting untuk demokrasi Indonesia? Tidak. Setidaknya selama yang diributkan dalam capres-capres ini, capres-capres 2024, hanya untuk penguatan capres, penguatan citra atau brand capres yang disebut elektabilitas. Selebihnya omong kosong. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun beda pilihan, kalau beda jangan baper. Apa pentingnya ngomongin capres ketika kita hanya sibuk ngomongin elektabilitas si A meningkat, si B menurun, si C stagnan? Terus partai pendukung ketika capresnya dikatakan meningkat, ngomongnya bahwa rakyat merindukan pemimpin baru. Kalau capresnya dikatakan menurun elektabilitasnya, katanya survei hanya salah satu indikasi, bukan ukuran satu-satunya atau tidak penting. Itu omongan penting? Itu pendidikan politik buat rakyat? Tidak. Itu perbincangan para elite dan karenanya elitis. Elite itu bukan hanya politikus, tetapi mereka yang semua yang berada dalam lingkaran kepentingan itu, atau siapapun dan apapun yang menjadi supporting system. Bisa yang mengaku analis, ilmuwan, akademisi, jurnalis, media online, mantan pejuang atau mantan orang pinter yang jadi YouTuber. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pemegang kartu suara yang menentukan, justru berada dalam posisi sebagai objek atau tujuan bisnis para elite itu. Objek sebagai calon konsumen, tapi karena bukan konsumen tunggal, maka seleranya perlu digiring ke mana? Dipadu-padankan dengan kepentingan sponsor, bohir. Pertanyaannya, apa beda penyelenggaraan pilpres dengan pertunjukan musik yang ditangani oleh I.O. I.O. memilih grup musik karena dua hal: sponsor, program yang lagi hits atau mudah digait, kemudian disinkronkan dengan target audiensnya. Mana yang lebih prioritas dari pangsa pasar akan terlihat bagaimana proposalnya. Karena itu tidak penting presiden dangdut atau presiden progressive rock, karena tinggal copy paste proposal macam apa yang make sense. Maka capres-capres 2024 ini dari sisi demokratisasi adalah omong kosong belaka, karena sama sekali kita tidak mendengar di mana penguatan rakyat. Rakyat sebagai pemilik suara hanya diposisikan sebagai objek, bukan subjek atau pelaku demokrasi. Rakyat dieksploitasi sedemikian rupa, bukan dididik untuk semakin tahu dan mengerti posisinya. Bagaimana demokrasi hanya berguna untuk politikus, bohir politik, tapi tidak untuk rakyat jelantah. Sama persis dengan zaman Soeharto, hanya lebih canggih
karena dibungkus dengan undang-undang pemilu. Seolah lebih demokratis, padahal apakah kita sadar bahwa sistem politik kita tidak berubah, tetap elitis, dan makin menguatkan kaum oligarki dalam mengangkangi demokrasi? Baiklah, oligarki adalah kenyataan, tapi kalau demokrasi diatur oligarki dan bukan sebaliknya, oligarki diatur demokrasi, yang terjadi adalah pembajakan demokrasi. Padahal pemilu dibuat sebagai pengakuan kedaulatan rakyat untuk mendapatkan wakil rakyat dan orang-orang yang dipercaya sebagai pengurus negara, pengurus pemerintahan, pejabat pemerintahan. Tentu saja para tukang survei pekerjaannya menyurvei. Tetapi kalau pada itu, ketika mereka yang disebut intelektual, cendekiawan, orang pintar juga ikut-ikutan dalam pemikiran yang elitis itu, maka mereka ikut memperlemah daya tawar rakyat dalam proses demokratisasi yang salah arah. Apalagi ini dimudahkan dengan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan mendapatkan cuan pula. Banyak yang dulu mengaku intelektual kini memakai berbagai platform medsos untuk tujuan politik mereka. Lihat saja kanal YouTube para selebritis kita, jika bukan untuk jasa branding, bisa jadi untuk mengejar popularitas sebagai bargaining position. Dan biasanya dengan cara bullying dan claiming. Semakin kontroversial, semakin viral katanya. Meskipun aneh, ini karena ideologi atau mengejar AdSense. Bagi saya lucu saja, tampaknya kritis, tapi kritis untuk cari duit. Itu namanya bukan kerja intelektual, tetapi kerja tukang yang bergerak di bidang eksploitasi, bukannya eksplorasi. Maka ketika rakyat hanya dipakai sebagai alamat palsu, hanya dieksploitasi, hanya diperfoto, ditipu, tidak diberi vitamin dalam pengertian daya kritisnya, kemandiriannya, kecerdasannya, logikanya, segala capres-capres itu memang hanya omong kosong. Tidak ada artinya dari sisi demokratisasi. Hanya menguntungkan yang cari duit lewat sensasi yang disebut demokrasi. Proses demokratisasinya nol besar. Sesanti Bung Karno, rakyat kuat, negara kuat. Ini tidak akan pernah terwujud karena per 5 tahun sekali diperbodoh terus oleh mereka yang berada dalam lingkaran yang disebut elitis itu. Yang kita butuhkan sekarang, kalau misalnya mau beneran nyapres, ya apa saja yang kalian pikirkan dan sudah dikerjakan, dan bagaimana cara kamu mau membawa Indonesia lebih baik dari hari ini, bukan bagaimana cara kamu menjadi presiden, bukan bagaimana Indonesia membawa kamu. Yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu membawa Indonesia. Berani tidak menyodorkan RUU penguatan rakyat yang intinya
siapapun dan dalam posisi apapun ketika melakukan pengkhianatan dalam menjalankan amanat rakyat, dia harus dicopot tanpa proses pengadilan dan harus mengembalikan semua fasilitasi negara yang sudah dinikmatinya. Berani